Tema yang diberikan pada hari ini adalah perbedaan antara ujian dari Tuhan dan pencobaan dari iblis. Menurut saya tema ini adalah salah satu tema yang terpenting dalam kehidupan kita. Sebab mengapa kita perlu dapat membedakan antara ujian dari Tuhan dan pencobaan dari iblis? Ada yang mungkin bisa kasih input atau sharing sedikit. Mengapa kita perlu untuk bisa membedakan antara kedua hal yang penting ini? Satu ujian dari Tuhan atau ini pencobaan dari si iblis. Sebab kalau kita tidak tahu bedanya antara dua ini, repot kita hidup, bukan? Ayo, siapa yang ini? Silahkan. Soalnya saya banyak pertanyaan ya, saya biasanya nggak share terlalu banyak. Dari pertanyaan ini kita bisa belajar bersama-sama. Kita bisa merenungkan, kita bisa kasih input. Itu nggak ada salahnya, semua nggak ada yang salah. Semuanya punya pendapat masing-masing. Tapi pertanyaan yang ini adalah pertanyaan yang menurut saya penting sekali untuk kehidupan kita masing-masing ya. Why? Kita perlu membedakan antara ujian dari Tuhan dan pencobaan dari iblis. Silakan. Cilena. Ada mau kasih input? Oke, kasih input. Tuhan yang kasih itu kita nggak bisa pilih. Tapi kalau pencobaan dari iblis kita bisa pilih mau apa enggak. Gitu Benar. aja. That's a very good point. Sekarang kita baca ya, kita mulai dari ujian dari Tuhan. Kenapa kita perlu Tuhan menguji kita? Jawabannya adalah di sini, Yakobus 1 ayat 2-8. Saudara-saudara, anggap sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, maksud sini ujian, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Maksudnya agar kita menjadi dewasa rohani, memperoleh buah karakternya matang, kita menjadi sempurna, maksudnya penuh dengan kuasa Tuhan, dengan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita dan utuh, dan kita tidak kekurangan suatu apa. Untuk mendapat ini, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dengan iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Inilah kita perlu, mengapa kita harus membedakan antara rencana Tuhan dalam hidup kita, dalam menguji kita. Dan kita lihat sekarang pencobaan iblis yang ditulis di Yakobus 1 ayat 12-15. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Artinya menang dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ini poin yang paling penting. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Dia menguji kita. Dia mencobai kita adalah si iblis. Melalui apa? Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Perhatikan perbedaan yang penting. Di dalam kedua hal ini, kita perlu berbahagia. Kenapa? Kita berbahagia kalau kita diuji Tuhan. Kita berbahagia kalau kita dicobai iblis. Why? Ada yang bisa kasih pointer di sini? Ini firman Tuhan mengatakan berbahagialah dalam pencobaan atau dalam pengujian. Kenapa? Aneh, Pan. Biasa Pan mungkin kita berbahagia kalau diuji Tuhan, tapi kita nggak berbahagia kalau kita dicobai oleh iblis. But why? Firman Tuhan mengatakan demikian. Pak Sun Leong. Ya. Kalau menurut saya, kenapa dua-duanya berbahagia, meskipun Tuhan nggak mencobai kita, tapi menguji kita, tapi terkadang itu waktu prosesnya masih berjalan, paling nggak untuk pengalaman saya, nggak tahu gitu loh. Terkadang kalau yang bukan yang obvious, maksudnya kalau kita pencobaan yang obvious itu yang misalnya aja ini, misalnya mungkin merampok atau membunuh itu yang obvious gitu. Maksudnya ya, tapi kalau nggak obvious misalnya dari kesehatan atau dari nggak tahu lah kehilangan pekerjaan atau apapun kan nggak obvious itu setan apa Tuhan gitu kan. Nah tapi kenapa dua-duanya harus berbahagia? Karena kalau kita bertahan
dalam proses itu dengan Tuhan, ujungnya itu yang membuat kita bahagia tuh ujungnya, buah yang dihasilkan dari proses itu. Amen, betul. Hasil dari dua ini akan membuat kita lebih dewasa rohani. Kalau kita menang dalam ujian, kita akan menjadi dewasa rohani. Demikian juga dalam pencobaan. Kalau kita menang dalam pencobaan, kita akan menerima mahkota kehidupan. Dan kita akan lebih strong. Kita akan lebih menjadi dewasa rohani. Dua-duanya Tuhan kasih kepada kita untuk mendewasakan kita. Agar kita menjadi serupa seperti Tuhan sendiri, Pak. Tapi ada perbedaan yang penting kalau kita perhatikan. Kalau ujian, kita menang. Buah kita makin matang. Tapi kalau kita jatuh dalam pencobaan, akibatnya parah, saudara. Itu akan melahirkan dosa. Dan dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi kita perlu mengerti pencobaan dari iblis itu, kita perlu mengerti benar. Itu akan menyerang kedagingan kita, dan apabila itu di situ kita lemah, kita jatuh, itu membawa kita kepada dosa, dan kalau dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan kepada maut. Itu prosesnya tadi dibicarakan. Nah sekarang, bagaimana kita tahu apakah ini dari Tuhan sebagai ujian, atau apakah ini cobaan dari si iblis? Kita perlu selalu balik kepada buku Genesis yang pertama. Nah pertanyaan saya adalah, sewaktu Tuhan datang kepada Adam dan berkata pada Adam, janganlah engkau makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Apakah itu ujian atau pencobaan? Ujian. Amen. Itu ujian dari Tuhan supaya kita mengikuti perintah Tuhan. Dan kita tidak punya choice untuk pilih. Yang kita harus kerjakan adalah hanya mengikuti perintah Tuhan. That's it. Tuhan menguji kita. Jangan makan buah dari pohon ini. Kasusnya Hawa, si iblis datang kepada Hawa. Apakah Hawa mempunyai choice dan menolak iblis? Apa jawabannya? Punya. Dia punya choice. Yes. Dia punya choice. Dia bisa menolak si iblis dan mengikuti Tuhan. Tapi disinilah kejatuhannya seluruh umat manusia. Hawa mengikuti pencobaan bujukan si iblis. Sehingga semuanya kita menerima akibatnya. Dosa itu menjadi maut. Udah jelas sekarang kira-kira apa pembedaannya yang penting? Nah, saya kasih kasus-kasus ya. Contohnya gini. Ini contoh-contoh yang saya kasih. Kalau saudara baca buku Dinamika Kelompok Sel, di sini contohnya pun sudah saya kasih pada saat itu. Contohnya satu hari, seorang ibu mendapat telepon dari suaminya yang mengatakan bahwa ia dipecat dari pekerjaannya karena perusahaannya sedang berada dalam keadaan sulit. Tidak lama lagi anaknya pulang dengan sepeda rusak karena ditabrak mobil. Masalahnya tiba-tiba datang bertubi-tubi ini, si ibu tidak mempunyai choice. Apakah ini ujian atau pencobaan? Betul nggak? Sekarang ada kesulitan datang kepada kita. Dan di mana kita tidak punya choice untuk terima itu atau tidak. Apakah itu ujian dari Tuhan? Ujian. Atau pencobaan dari si iblis? Ujian. Jawabannya apa? Ujian, Pak. Ya. Karena ibu ini tidak mempunyai choice lain selain bersandar pada Tuhan, meminta hikmat bagaimana caranya dia dapat menguatkan suaminya dan anaknya. Ia sedang diuji oleh Tuhan agar dapat lebih beriman dan hidup dalam ketukunan. Dan apabila ia berhasil, ia menjadi seorang yang lebih dewasa dalam kerohaniannya dan memperoleh buahnya matang. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap ujian sehingga ia dapat menanggungnya. Itu nanti akan kita bicarakan nanti. Sekarang contohnya dengan pencobaan. Seorang pria seperti saya ini laki-laki sedang nonton TV, saat dengan remote-nya mencari acara, terlintas di depannya adegan porno yang membuat hatinya tidak sejahtera. Pada dengar saya? Dengar. Sekarang pria ini diharapkan dengan pilihan. Apakah ia bisa mencari acara lain atau mengikuti pencobaan itu dan menikmati adegan porno tersebut? Di sini bedanya antara ujian dan pencobaan. Sewaktu pria ini punya choice untuk flip adegannya dengan adegan lain, dia punya choice untuk jatuh ke dalam pencobaan atau menang dalam pencobaan itu. Itu bedanya yang paling penting. Sekarang kita coba contoh-contoh lain. Sewaktu Tuhan Yesus selesai berpuasa, iblis datang. Apakah ia sedang diuji oleh Tuhan atau sedang dicobai oleh iblis? Sewaktu dia puasanya itu ujian dari Tuhan, tapi sesudah dia keluar dari puasa, dia dicobai. Dia dicobai oleh iblis. Maka itu dia menjawab si iblis. Sekarang kita lihat kehidupan Yusuf. Ini dari sudut Yusuf ya. Waktu Yusuf dibuang oleh saudara-saudara ke dalam sumur, apakah itu ujian atau pencobaan? Ujian. Amin. Kenapa? Karena Yusuf tidak punya choice. Dia dilempar ke dalam sumur. Mau apa ya? Nah itu artinya ujian dari Tuhan. Waktu Yusuf dijual sebagai budak ke Mesir, apakah itu ujian atau pencobaan? Ujian. Ujian. Amin.
Getting smarter, everybody. Bagaimana saat Yusuf diperhadapkan dengan istri Potifar? Pencobaan. Amen. Because Yusuf punya choice untuk lari atau ladenin si istri Potifar, right? Itu nyata sekali sekarang. Bagaimana saatnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara? Ujian. Amen. Sekarang kita bisa lihat perbedaan yang besar antara ujian dan pencobaan. Dan kita sudah belajar bahwa Tuhan tidak pernah mencobai siapapun juga. Tuhan tidak mau dicobai oleh si jahat dan Tuhan tidak juga mencobai. Tapi kalau kita baca di 1 Korintus 10 ayat 13, ayat ini mengatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kenapa firman ini kelihatannya bertentangan dengan apa yang kita sudah bicarakan sebelumnya? Saya kira sebab yang dulu itu semua mengikuti Taurat itu. Jadi belum ada Yesus. Jadi semua kayak dicobain Tuhan. Semuanya itu berhubungan dengan apa aja yang terjadi itu dengan Tuhan. Tapi dengan adanya Yesus itu semua berubah. Pertanyaannya apa tadi itu? Saya kok menjawab. Bagaimana itu Sony tadi pertanyaannya? Pertanyaan kenapa ayat ini kelihatannya menyimpang dari pelajaran yang kita sudah pelajari. Di sini dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Iya, jadi dulu itu kayak berat sekali ya. Jadi perbuatan yang tidak baik semua dulu itu. Yang baru ini kayaknya semua sudah tahu. Jadi sudah mengenal firman sebetulnya. Manusia sekarang itu kayak sudah mengadal kabar-kabar good news ini rupanya sudah mengenal. Jadi orang tidak, kecuali yang tidak mengenal, itu yang membunuh segala itu tadi, itu melalui hukum yang dibuat manusia. Dan itu harus memang yang baik kayak di negara, saya bilang negara yang percaya Tuhan, itu hukumnya itu sudah baik. Jadi yang belum, negara-negara yang belum menerima itu, hukumnya itu misi nggak karuan gitu. Semua itu kita anggap ujian atau anggap temptation atau trial or wisdom ya, semuanya itu ada di sini tuh. Kalau lihat aja dulu saya baru mendengarkan Daud itu begitu, meskipun itu dia sebagai orang yang paling tinggi ya at the time, tapi kalau saya lihat ceritanya dia banyak berbuat salah, tetap itu diteruskan lagi. Siapa lagi itu yang perbuatannya macam-macam ya, itu David sampai membunuh suaminya Bathsheba segala ya untuk mendapatkannya. Itu misi banyak lagi urusannya David itu, tapi dia tetap diteruskan sebab itu sudah ada terusannya. Jadi kayaknya itu history yang kemauan Tuhan itu menjurus ke Yesus itu melewati itu semua. Orang-orang raja-raja zaman dulu itu yang hukumnya itu belum mengenal Tuhan. Itu saya pikir saya nggak tahu, saya jadinya tadi kok saya baca yang bahasa Inggris macam-macam, ada faith, wisdom, ada trial, temptation ya. Ini di bahasa Indonesia memangnya ada percobaan sama apa tadi itu? Ujian sama percobaan. Dan yang temptation itu apa tadi, ada kok itu macam-macam. Saya baru menghafalkan itu, saya bingung ujian sama percobaan itu. Saya baru menerapkan di. Ya, yang tadi bicarakan tuh ada benarnya semuanya, ada hubungannya dengan ini. Tapi yang di sini saya lihat adalah karena dalam bahasa Indonesianya itu kadang-kadang kurang benar diterjemahkan. Kalau bahasa aslinya pengujian itu bahasa Greeknya namanya perismos, tapi pencobaan ditulisnya pelagos. Jadi perismos sebagai ujian dan pencobaan adalah pelagos. Dan kalau kita baca di 1 Korintus 10:13 ini, kalau saya lihat baca aslinya, itu sebetulnya perismos, lebih ditujukan pada pengujian. Jadi kalau ayat ini kita baca dengan kata perismos, yaitu pengujian, kita bisa baca demikian dan lebih cocok. Ujian-ujian yang kamu alami ialah ujian-ujian biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia,
Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu diuji melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu diuji, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow. Waktu saya mengerti hal ini, saya lebih clear. Tuhan tidak akan memuji kita melebihi kekuatan kita. Tuhan akan memberikan kita jalan keluar untuk setiap apa yang kita alami, dimanapun besarnya masalah itu, doesn't really matter. Ia akan memberikan kita jalan keluar kalau kita minta hikmat kepada Tuhan. Itu perbedaannya penting. Jadi kadang-kadang kita kalau lihat bahasa Indonesianya ya, itu terjemahannya, I don't know why, mereka terjemahannya sebagai pelagos. Padahal sebetulnya perasmos. Ujian, bukan percobaan. Udah clear di sini ya. Nah sekarang untuk discussion terakhir, terjadi ini kita semua di sini. 1,5 tahun yang lalu, pandemik COVID-19. Ini hanya open discussion. Mungkin banyak yang punya pandangan lain atau pemikiran yang lain. Tapi menurut kalian, apakah ini ujian dari Tuhan atau pencobaan dari si iblis? Pandemik COVID-19 yang terjadi 1,5 tahun yang lalu. Ada yang ngomong tadi siapa? Kalau buat saya itu saya berasa tadi ayat yang dari Korintus, kekuatan kita nggak dilebihi, itu saya berasa tuh ujian selama saat kita pandemik ini, sebab waktunya kita juga untuk kita tuh bisa lebih dekat kepada Tuhan. Itu yang membuat kita sebenarnya jadi kita itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Selama kita tuh bertekun di dalam kita itu untuk menikmati firman Tuhan, dan kita dapat pelajaran banyak, apapun. Itu saya merasa tuh dalam keadaan pandemik begini, saya bisa ngeliat Tuhan itu lebih besar. Maka itu ayat itu bilang itu soal ujian. Jadi kalau kita nggak belajar, ujian itu kita bakal flunk, kita bakal gagal. Ya, itu yang saya dapetin selama konversasi saya dengan Enga, selalu itu keadaan pandemik ini kita perlu itu. Sebab ini kita masih kuat dalam mempelajarinya itu, yang tadi bilang itu ujian. Kalau enggak, kita enggak kuat kan? Tapi ayat itu bilang kita kuat. Tapi asal kita itu mengenal Tuhan. Itu aja. Amen. Jadi pandemi ini jadi ujian, right? Dari Tuhan. Yes. Boleh tanya nggak, Ko Sony? Ya, sure. Nah, kalau gitu Ayub itu ujian atau pencobaan? Cerita Ayub, Job, is it temptation or is it yes, but it make me wonder, because like only what happened to Job only happened to that one man, but it make me curious. So that is that temptation or is that test or maybe both? Yang mana tentang Ayub? Ya. Ya, Ayub ya. Ya, Jadi dia hilang semuanya, dia hilang. Dia diuji oleh Tuhan. Sebab dia nggak punya choice. Meskipun itu yang melakukan setan. No, Tuhan memberikan kita choice. Apakah kita mau ikut Tuhan, apa setan? Right? Meskipun diambil semuanya, tetap percaya ya. Saya boleh jawab? Halo. Ya. Oke, kalau saya melihat ya, dari tadi saya melihat semua, dari permulaan, bahwa kejadian itu adalah ujian. Sama kan bilang ujian. Tapi selalu setan itu selalu mencari kesempatan. Jadi ujian dari Tuhan bisa menjadi pencobaan. Ya kan? Iya. Perkara Ayub juga sama. Sebetulnya kan setan bilang, saya boleh mencoba nggak? Dari setan. Tapi dari setan pun, kalau kitanya benar dalam Tuhan, ingat di Roma 8:28 mengatakan bahwa Tuhan ikut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu untuk kebaikan kita. Jadi saya melihat, kok di sini malah kebalik. Pencobaan yang dari setan bisa menjadi ujian. Sebab kalau kita lihat hasilnya, akhirnya Ayub mengenal Tuhan lebih dekat. Kan dari dulu kan, kalau kita lihat tuh apa tujuan ujian dan pencobaan. Tadi emang dibilang, Oce ngomong, satu nggak ada choice, satu choice. Tapi kita juga bisa melihat tujuan. Tujuan ujian itu selalu menjadi lebih dekat pada Tuhan. Kita lebih murni, kita naik kelas, kita jadi tadi buah matang sempurna. Tapi kalau dari setan selalu mau meruntuhkan, menghancurkan, kan steal, bunuh dan destroy ya, kill and destroy. Jadi terkadang berarti kita kadang memang nggak tahu ya, Ci. Sampai saya melihat, istilahnya baru tahu gitu ya. Ya, jadi saya melihat bahwa ada ujian Tuhan dipakai setan menjadi pencobaan, tadi Adam Hawa, tapi bisa juga pencobaan setan. Tapi kalau kita tuh
teguh dalam Tuhan, itu jadi menjadi ujian kita untuk naik kelas. Emang Tuhan kan bilang kan di Roma 8:28 yang tadi saya bilang, bahwa segala sesuatu Tuhan ikut serta untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kebaikan itu apa? Di mata Tuhan, kebaikan itu adalah kita berubah dan bertumbuh dalam Tuhan. Karena itu di dalam 29 dikatakan supaya kita serupa dengan Kristus. Emang tujuan kita tuh semua serupa dengan Kristus. Jadi ujian itu sebetulnya yang Tuhan kasih kan juga supaya kita tekun, berbuah matang, dan sempurna. Kan tadi yang dibacain sama Ko Sun Yong. Jadi emang tujuan Tuhan itu selalu kebaikan itu kita sempurna seperti Kristus. Jadi itu kira-kira kalau saya melihatnya gitu. Ya, saya juga setuju sebab dulu contoh dari siapa ya sampai bilang meskipun dia dalam keadaan sekarang ini dipanggil Tuhan dengan COVID, tapi sekelilingnya maybe family-familinya menjadi dekat sama Tuhan. Jadi itu juga toh yang baik. Jadi akhirnya itu kalau kuat itu bukan dia sendiri yang tetap hidup, tapi di sekelilingnya orang-orang itu melihatnya matanya different. Jadi kalau orang yang punya faith itu dilihat baiknya. Jadi mungkin akibatnya itu di sekelilingnya atau bagaimana itu menjadi baik gitu. Amen. Ya, saya tambahin lagi ya. Sekarang cerita kayak Yusuf. Kan Yusuf mengatakan, kamu mereka-reka untuk kejahatan, tetapi Tuhan untuk kebaikan, kan? Jadi tadi kan dibilangin bahwa kalau kita itu diuji, yang tadi bisa menjadi tekun, menjadi buah matang, menjadi sempurna. Tapi ada 3 hal yang kita butuhin. Itu 3 itu kita mesti punya hikmat. Kan dikata yang orang yang nggak punya hikmat minta sama Tuhan. Kedua, mesti punya iman bahwa kita beriman terus dalam Tuhan. Dan yang ketiga tuh jangan mendua. Jadi fokus kita pada Tuhan. Nah, jadi di sini kalau kita pokoknya hikmat, iman, dan fokus pada Tuhan terus, itu yang tadi saya bilang, pencobaan itu bisa menjadi ujian yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Jadi setan maksudnya mau menghancurkan kita, mau menghancurkan Yusuf, dia bisa jadi pahit sama saudaranya, dia jadi kesel, jadi semua. Tapi dia selalu memandang Tuhan, beriman pada Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan ngasih dia mimpi itu akan terjadi, jadi dia beriman pada janji Tuhan, dan dia hikmat, dia menjalankan semua dengan hikmat. Kalian tahu kan artinya hikmat itu apa? Ya. Hikmat itu kalau mau ngomong gampang itu adalah kemampuan kita mempraktekkan kebenaran. Betul. Ya, jadi kalau ada itu 3, maka pencobaan itu bisa malah mendekatkan kita kepada Tuhan. Jadi sebagai ujian, jadi batu loncatan, bukan batu sandungan. Sorry, udah saya cuma segitu aja dulu. No, thank you. Sorry, Sony, gimana engkau? Ya, ada lagi mau tambahin? Saya udah kelar kok nggak. Kok Sony, Kok Sun Yong, sorry lagi. Karena saya tuh orangnya curiosity-nya mungkin tinggi ya. Saya kan kebetulan punya Bible yang ada bahasa Yunani untuk New Testament ya. Itu yang di 1 Korintus 10 ayat 13. Memang bahasa Inggrisnya pun terjemahannya tuh no temptation gitu loh. Ya kan? Nah, itu 3986 itu peirasmos, itu juga bisa tes tapi juga bisa temptation gitu. Jadi mungkin apakah sebetulnya akar dari kata-kata temptation dan tes itu sama? Ada kemungkinan akarnya sama nggak dia? Cuman ada rootnya itu jadi ujian, jadi temptation. Bedanya saya lihatnya antara peirasmos sama pelagos. Dan di situ justru di 1 Korintus 10:13 ditulisnya peirasmos. Bukan pelagos, bukan percobaan. Iya, memang peirasmos ditulisnya di situ. Nah, benar. Cuman saya baca artinya loh, kok ada juga temptation termasuk di situ gitu loh. Jadi bukan hanya tes, tapi temptation, tapi juga trial, ya kan? Jadi saya pikir, apakah mungkin akarnya sama gitu? Saya juga bukan ahli bahasa. Yang saya pernah belajar, parismos itu artinya dilempar ke depan. Jadi kalau kita mau mencapai, kita mesti maju. Jadi makanya kalau ujian itu yang namanya parismos itu tuh akan memajukan kita. Ya. Bukan malahan meruntuhkan. Mungkin yang lain tadi yang Ko Sun Yong bilang itu kali dilempar ke belakang ya, I don't know. yang peragos itu ya, itu parismos artinya apa? Enggak, kalau yang peirasmos kan ujian artinya dilempar ke depan. Ya, tapi yang cobaan peragos nggak tahu artinya apa ya, Ci ya? Saya belum tahu. Saya belum belajar gitu.
Pokoknya yang paling penting saya lihat Tuhan itu tidak pernah akan mencobai kita. Dia akan menguji kita. That's my bottom line. Kalau itu pencobaan, jangan bilang itu dari Tuhan. Tuhan tidak pernah bakal mencobai kita. Kita jatuh karena kedagingan kita sendiri. Yang penting di situlah. Emang yang pencobaan penting itu akan datang karena kita memberikan kedagingan kita sendiri untuk mengambil decision. Saya dulu pernah dengar, sebetulnya ini Belly waktu kita cell group yang ngajar. Sampai sekarang masih keinget terus. Yang dibilang kalau pencobaan itu selalu ada dua. Ada pencobaan dari setan, lantas keinginan diri sendiri. Nah, di sini kan dibilang kan, apabila keinginan itu dibuahi. Nah, kita kan tahu artinya pembuahan itu pada umumnya ada sperma, ada telur. Ya kan? Jadi setan tuh ngasih ibaratnya spermanya. Ini buat gampang. Nah, kita tuh yang telurnya. Nah, itu telurnya itu keinginan kita. Makanya supaya kita tidak bisa diseret sama pencobaan, kita mesti maju menguasai hawa nafsu kita. Sebabnya kalau kedagingan kita nggak subur buat serangan setan, nggak bakalan kejadian pembuahannya. Iya. Ngerti nggak, saudara, maksud saya? Ngerti. Ya, self control. Yes. Jadi maksudnya, jadi makanya kita nggak bisa ngatain sebab setan mau gimana juga. Tapi kalau itu bisa terjadinya dosa hanya karena ada keinginan kita yang mau mengikuti setan. Kalau keinginan kita enggak, mau setan ganggunya gimana, nggak kejadian juga, nggak bakalan terjadi pembuahan. Ingat kita punya kuasa. Ingat itu yang kuasa Tuhan yang kita mesti bilang. Makanya Tuhan tuh selalu mempunyai keinginan untuk proses kita bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Jadi kita udah menang atas gitu-gituan, sama setan tuh nggak kena lagi di kita. Airin mikir apa, Airin? Enggak kan, ini menarik banget, dan bapak-bapak dan tante-tante dan om-om. Enggak, karena kan saya cerita sama Ci Inge, barusan aja teleponan lama kan, gitu. Kita kalau teleponan once in a blue moon, tapi sekali telepon berjam-jam gitu. Enggak, karena gini Ko Sun Yong, tahun kemarin itu ya bagi saya sebetulnya secara pribadi nggak terlalu menarik bahwa mana yang ujian, mana yang cobaan, dan Ko Sun Yong dengan bilang bahwa kalau kita punya choice itu sebetulnya itu pencobaan gitu ya. Tapi ya itu dia, kalau yang tidak ketara, maksudnya bukan yang mencuri atau yang bukan yang seks, bukan yang seperti itu. Nah, itu memang ujian kan. Tapi bagi saya yang terjadi tahun saya kemarin memang ya ujian. Sekarang saya tahu itu ujian gitu. Cuman memang rasanya sudah nggak kuat kok. Gitu ya kan. Jadi saya sakit dan semestinya saya tuh sama suami semestinya kalau itu masih di Manila, Filipina, kerjaan suami gitu. Nah, karena kejadian tahun kemarin gara-gara pandemi itu juga lah gitu. Satu, saya yang mestinya sudah dioperasi, kandungan diangkat, gara-gara pandemi lockdown total, batal semua. Nah, dalam kesakitan yang semakin sakit dan percuma pergi ke rumah sakit, ya kan? Karena memang rumah sakit sudah dibilang hanya untuk kasus COVID atau emergency, maksudnya seperti kecelakaan gitu. Tapi kalau penyakit lain nggak bisa. Semua klinik dokter tutup semua, hanya farmasi dan groceries yang buka, ya kan? Jadi obat painkiller yang saya bisa makan istilahnya ya cuman yang Tylenol, paracetamol yang seperti itu. Anyway, setelah itu suami di PHK, kena layoff karena COVID juga. Jadi itu bertubi-tubi banget. Bagi saya, nggak sampai seperti Ayub, tapi bagi saya udah benar-benar kembang kepis gitu ya. Dan karena itulah kami balik ke Kanada bulan Juni kemarin gitu. Nah, tapi memang waktu menjalani proses itu, terus terang saya memang sudah nggak pikir lagi itu pencobaan atau ujian. Yang jelas saya sudah saking nggak tahannya, saya minta pulang. Doa saya nangis tiap hari, Tuhan saya sudah nggak kuat, tolong ambil saya. Gitu. Tapi ini menarik Ko Sun Yong, karena dalam keadaan yang seperti itu dia. Sekarang saya baru tahu ya, waktu menjalani nggak tahu. Waktu menjalani nggak tahu gitu. Sekarang saya tahu bahwa misalnya pikiran untuk bunuh diri, itu berpuluh-puluh kali datang. Karena saya sudah nggak tahan. Sakitnya itu, ini cuma ibu-ibu mungkin yang tahu ya, sakitnya tuh seperti melahirkan anak. Jadi saya punya mioma 3 dalam kandungan, ya kan? Itu pantat
pinggang dan punggung itu seperti kram yang kita mau melahirkan tahu ya. Jadi rasanya tuh kayak dipelintir terus dibetot gitu, ditarik gitu. Jadi sakitnya luar biasa. Dan itu nggak cuma berjam-jam ya, itu berminggu-minggu saya. karena mestinya operasi bulan Maret, itu kami datang ke Kanada baru Juni, dan akhirnya saya bisa dioperasi di sini Oktober. Gitu. Tapi anyway, tapi menariknya sekarang jadi saya ngerti, oh mungkin yang pikiran yang in general memang itu ujian, tapi yang pikiran bunuh diri misalnya itu dari itu cobaan itu dari karena memang saya punya choice gitu. Iya. Gitu. Tapi itu dia, terima kasih Tuhan, in the end sekarang saya bagi saya memang yang paling penting buahnya gitu. Apa yang dihasilkan, apa yang berubah dalam diri saya setelah melalui itu semua gitu. Dan salah satunya ya memang saya punya empati. Saya nggak bilang mendukung orang yang bunuh diri ya, tapi saya punya empati karena I've been there. Orang yang sangat hopeless, yang sudah istilah saya apa ya, udah mata gelap, udah nggak ada lagi. Jadi saya tahu kalau saya mampu pada akhirnya itu memang belas kasihannya Tuhan, ya kan? Karena saya mau bunuh diri itu sudah berkali-kali, tapi lucunya mungkin ini Roh Kudus jadi batal selalu gitu loh. Karena misalnya kami tinggalnya di apartemen lantai 24, ya kan? Saya tuh sudah mikir berkali-kali, sudah membayangkan diri saya loncat dari balkoni. Itu sudah ada di otak saya gitu loh. Tapi tuh ini saya percaya ya memang Roh Kudus ya. Itu saya terus terang tuh sebetulnya tuh takut ketinggian. Sekarang saya bisa ketawa ya, tapi waktu itu benar-benar saya sudah mau lakuin, cuman tiba-tiba tuh, nah kamu kan takut ketinggian, lah ya kalau kamu nanti sampai di balkoni itu bisa langsung terjun begitu, lah kalau tiba-tiba kamu takut kan malahan terlayang-layang di pinggiran begitu, nanti terus atau kalau kamu nanti jatuh, lah ya kalau mati, lah kalau cacat, ya kan nggak jadi lagi, ya kan? Saya sudah lihat pisau dapur, sudah saya pikir itu kalau pisau dapur langsung ke ulu hati, langsung grep gitu, pasti cuma hitungan detik saya mati gitu ya. Tapi itu ada suara lagi. Nah iya kalau kamu bisa ke ulu hati. Nah kalau yang kena malah paru-paru atau rongga. Nah kamu tuh sudah kesakitan malah sakit double. Nggak jadi lagi. Ya kan? Terus sudah mikir. Nah kalau paracetamol itu saya minum nggak tahu lah 10 atau 8 nggak tahu pokoknya langsung gitu ya. Jadi overdosis istilah saya. Karena saya sudah ambil itu 1000 mg setiap 4 jam sekali, itu udah maksimum. Lebih dari itu saya overdosis gitu loh. Tapi ya sekali lagi, waktu itu saya search internet, saya search Google, orang yang overdosis tuh seperti apa, nggak ketemu. Nah sekarang saya yakin kalau saya search pasti ketemu. Tapi waktu itu saya search, nggak ketemu gitu. Jadi saya masih takut, lah ya nanti kayak apa ya overdosis itu? Jangan-jangan juga sakit. Jadi saya maunya tuh mau bunuh diri pun untungnya masih mikir bunuh diri mana yang cepat, enak, aman, dan masuk surga. Nggak ada di Alkitab, by the way. Sorry, jadi sharing kosnya. Gitu. Tapi menarik banget, dan bagi saya, hopefully next time, I don't know Lord, what you going to give me next time, but next time I will, this one will help me to be better, to respond better. So praise the Lord. Indian praise the Lord. Ya, itulah yang memang Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dengan kebaikan. Memang amin sekali, amin sekali. Sekarang setelah melampauinya saya bisa bilang begitu. Waktu melaluinya udah kayak ikan keluar dari air pokoknya. Irene, saya percaya orang-orang yang punya cerita semacam begitu, saya juga kaget semuanya ini, tetapi semua orang yang mempunyai pengalaman segitu dalam dan sudah mengerti akan pelajarannya Tuhan, firman Tuhan, semua itu akan dipakai sama Tuhan. Amin. Saya percaya ya, kamu sudah dibebaskan. Kamu sudah bebas dari itu semua pikiran semua, sebab saya tahu, jangan pakai pikiranmu, tetapi pakailah hatimu, Roh Kudusmu yang kamu sudah belajar banyak. Lihat banyak contoh orang malah menjadi kesaksian kepada orang untuk mengangkat lain orang itu, yang membantu mereka untuk itu yang Tuhan akan pakai kamu. Amin. Dan saya amini itu, dan saya percaya kamu akan selalu kuat di dalam Dia dan bakal menjadi saksi yang hidup. Amin. Saya melihat kita di Lansia ini, kita punya banyak pembicara. Sekarang saya include kamu sebagai pembicara. Aduh, asal jangan yang nanya terus, Irene. Makanya
mungkin bukan jadi pembicara, Ko Steve, jadi penanya. Nggak apa-apa. Belajar sama-sama. Ada banyak orang kayak Ci Inga, Ko Sulyong, ya kan? Dan Ya. tante-tante, om-om, koko-koko, cici-cici yang saya yakin sudah makan asam garamnya gitu. Jadi pasti Ya. juga punya jawaban lah. Bisa ngebantu. Oke, thank you Sun Yong untuk uraiannya pada hari ini. Thank you.